Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Pendidikan Ekonomi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Eka Sakti Padang. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan sebuah materi mengenai suku bunga dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang dipimpin oleh Bu Reni Rizvita, SPD MPDE. Kepada Bu Reni kami ucapkan terima kasih banyak. Kami merupakan kelompok 4 dari 6 kelompok dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan ini, yang mana nama saya Poppy Syafira sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Reti Binsi Rahayu, BMB 1973722012, Prodi Pendidikan Ekonomi. Ya, tanpa basa-basi lagi, kita masuk saja ke dalam judul materi pembelajaran kita, yaitu mengenai suku bunga. Yang akan kita bahas dalam suku bunga ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu pengertian bunga bank. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Yang ketiga, komponen dalam menentukan bunga kredit. Dan yang terakhir, jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Ya, mari kita bahas yang pertama yaitu pengertian bunga bank. Apa sih itu bunga bank? Bunga bank itu dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Dan bunga bank ini juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank. Jadi dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa dalam kegiatan perbankan ada dua macam bunga. Yang pertama bunga pinjaman, yang kedua bunga simpanan. Bunga pinjaman ini merupakan keuntungan yang diperoleh oleh bank dari debiturnya. Sedangkan bunga simpanan adalah keuntungan yang harus diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibahas Poppy. Kita langsung saja masuk ke poin B, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan dana. Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun, apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit, maka bunga simpanan akan turun. Yang kedua, persaingan. Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disampingkan faktor promosi yang paling utama, pihak perbankan harus memperhatikan persaingan dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga persaing, misalnya 16%. Namun sebaliknya, untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing. Dan yang ketiga, kebijakan pemerintah. Dalam arti untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman, kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, target laba yang diinginkan. Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya. Yang kelima, jangka waktu. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya. Hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah. Yang keenam, kualitas jaminan. Semakin liquid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai jaminan sertifikat, alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan. Apabila kredit yang diberikan bermasalah bagi jaminan yang liquid seperti sertifikat deposit atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah. Yang ketujuh, reputasi perusahaan. 8. Produk yang kompetitif. Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku
produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif. 9. Kurang baik. Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama dan nasabah biasa. Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa. 10. Jaminan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit biasanya jika pihak yang memberikan jaminan munafik baik dari segi kemampuan membayar, sama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun juga berbeda. Demikian pula sebaliknya, jika penjaminan pihak ketiganya kurang munafik atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak-pihak perbankan. Selanjutnya yang C, komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Khusus untuk menentukan besar kecilnya suku bunga kredit yang akan diberikan kepada kreditur, ada beberapa komponen yang mempengaruhinya. Baik itu yang dapat diperkecil dan ada juga yang tidak. Yang mana komponennya adalah yang pertama, total biaya dana, yang kedua, biaya operasi, yang ketiga, cadangan risiko kredit macet, yang keempat, laba yang diinginkan, dan yang terakhir adalah pajak. Masuk yang pertama, total biaya dana atau cost of fund. Cost of fund ini merupakan total bunga yang dikeluarkan bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam simpanan giro, tabungan, maupun deposito. 2. Biaya operasi. Biaya operasi ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan operasinya. Biaya ini terdiri dari biaya pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan operasi perbankan. Yang ketiga, cadangan risiko kredit macet. Cadangan risiko kredit macet ini merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu risiko tidak dibayar. Selanjutnya yang keempat, laba yang diinginkan. Dalam hal ini biasanya bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah. Ya, itulah komponen-komponen dalam menentukan bunga kredit. Jadi untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas sebuah contoh soal, yaitu PT Bank Marindo. PT Bank Marindo menentukan suku bunga depositonya sebesar 18% PA kepada orang deposannya dengan cadangan wajib yang ditetapkan pemerintah adalah 5%. Kemudian biaya operasinya 6% dan cadangan risiko kredit macetnya 1%, laba yang diinginkannya 5% dan pajak 20%. Pertanyaannya, hitunglah berapa bunga kredit yang akan diberikan kepada debitur. Ya, sebelum kita menghitung berapa bunga kredit yang akan diberikan kepada debitur, kita harus mencari dulu yang namanya cost of fund-nya atau total biaya dana. Dengan rumus cost of fund sama dengan bunga yang dibebankan dibagi 100% dikurang cadangan wajib, yang mana bunga yang dibebankannya adalah sebesar 18% dibagi 100% ketetapan dikurang 5%. Jadi 18% dibagi 95% dapat hasilnya 18,95%. Selanjutnya kita bulatkan dulu 18,95% ini menjadi 19% saja. Ya, setelah kita dapat total biaya dananya, kita lanjut menghitung bunga kreditnya. Yang mana total biaya dana kita tadi berapa? 19% ya. Setelah dibulatkan ditambah dengan total biaya operasi 6%, jadi hasilnya menjadi 25%. Terus ditambah lagi dengan cadangan risiko kredit macet 1%, jadi hasilnya 26%. Ditambah lagi dengan laba yang diinginkan 5%, jadi hasilnya 31%. Terus ditambah lagi dengan pajak 20%
membedakan kepada jenis kreditnya. Pembebanan di sini maksudnya metode perhitungan yang akan digunakan sehingga mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang dibayar akan mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang akan dibayar mempengaruhi jumlah angsuran per bulannya, di mana jumlah angsuran terdiri dari utang atau pokok jaminan, pinjaman, dan bunga. Metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah yang pertama yaitu sliding rate, yang kedua flat rate, yang ketiga floating rate. Sliding rate itu adalah pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga